Akankah ada sedikit paus tuh? Nggak jadi hype, sabar. Sabar. Malu tuh kalau FPL-nya mana tepuk tangannya, terus di paus. Nggak jadi. Nggak jadi. ya kan? Terprediksi gitu ya. Iyalah, itu alasan kenapa gue harus tengok ke belakang bos. Oh iya, lihat Ada ya. yang katakan kita tahu. Tapi ya secara drafting ya tadi sempat ditanya sama Bang Oji kalau aku lebih ke arah mana ya. Arki Hoshi dengan ngelihat mereka sepertinya kali ini bermain dengan hero-hero yang cukup nyaman secara individual. Untuk Granger dari Toy-nya, terus kita ngeliat Idok dari Tigreal-nya. Secara team fight ini solid banget sih Bang. Tapi kalau Oke. misalnya buat teman-teman dari Geek, Hmm? aku masih lebih ke penasaran gameplaynya sebenarnya seperti apa gitu yang ingin mereka mainkan. Kalau dari Kick ini sepertinya dia udah siapin untuk high ground pertama. Terus 4 orang ini udah siap untuk team fight. Kadera masih gue ngelihat potensial dia harus menjadi split push. Oh. Masih. Kenapa? Iya ya. Karena dengan hanya 4 orang ini damage mereka sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya berlima akan lebih maksimal. Apalagi ada DPS di sana. Cuma kalau misalnya mereka maksimalin dari sosok Kadera ini dengan split push, toh dari arah Kyoshi belum ada yang bisa meng-counter Kadera. Belum Iya. ada yang bisa untuk catch up terhadap split pushnya. Rotasinya pun masih terlalu jauh. Dan kalau ngomongin Dairon dengan Poveusnya, ini juga bisa untuk di take down sebagai Kadera solo kill. Dairon ya dengan Poveus-nya. Ini menarik sih ya untuk ngelihat Poveus yang kali ini bakal berhadapan dengan banyaknya efek dash. Tapi di satu sisi untuk Poveus sendiri kan berarti dia bakal ada di sekitar area team fight yang ngebuat dia gak bener-bener jadi badan. Itu sih yang nanti mungkin jadi pertanyaan apakah RTOG akan cukup strong dengan ngebawa Tigreal aja di area tengah-tengah pertempuran sebagai penerima damage. Nah kalau menurut Profesor, apakah kalau saya tadi punya statement kalau Kadera ini tetap akan menjadi power split push nanti dan mereka cukup aja dengan power 4 team fight 4 orang ini untuk team fight. Aku lebih setuju poin dari Ranger masih kayak Moskovnya udah pasti akan ditugaskan untuk split push ya. Heeh. Karena kalau misalkan kita ngomongin RRQ Hoshi, draft mereka emang draft kompleks untuk tim fight besar. Iya. Dan harus berlima. Iya, harus Sehingga betul. ya mau nggak mau, jadi Moskovnya harus memanfaatkan space yang diciptakan. Tapi jangan sampai Moskovnya kalah dulu nih untuk laning early game-nya. Iya. Karena kalau sampai Moskovnya tidak mendapatkan ruang untuk early game, untuk menciptakan split push di mid game itu akan sangat berat nantinya. Iya ya, aku tapi sebenarnya ngeliatnya Arkeoshi juga harus bermain lumayan cepat sih. Ini ngeri banget loh kalau Iya. udah masuk late game ya Sicilian, terus juga ada Moskov. Jadi Arkeoshi sepertinya bakal memaksimalkan kehadiran dari Valentina untuk main cepat. Oh, kita bakal masukin game sesaat lagi dan ini dia line of down yang sudah menanti kita. Alright, tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam in-game Soebel Arena baru tepuk tangannya. Let's go to play now down. Dan ini dia untuk early power yang akan ditujukan oleh kedua belah tim. Loiski yang kali ini menggunakan Chow harusnya masih akan sama agresifnya, masih akan sama mengganggunya. Tapi bedanya nggak langsung ke area jungle ya tadi untuk memberikan satu pemaksaan retribution. Dan ya pertukaran damage di Sakit awal. loh, sakit loh. Jangan salah itu sakit juga loh. Ya. Dan itu cukup mengerikan. Meanwhile di arah top lane, Kadera masih struggle dengan ada seorang Toy. Ya seperti kata Profesor KB, Nevin, di early seperti ini dia nggak boleh kalah. Ya makanya dia freeze ya minionnya ya. Biar Toy harus maju ke depan. Itu juga yang dilakukan sama Dairon. Biar wave minionnya menuju ke arah dari turretnya Dairon. Sama-sama melakukan freeze minion, hanya saja pembedanya mungkin di sini ada Master Assassin. Yang tentu akan membuat Kadera jauh lebih ofensif di laningnya. Oh iya tuh kan, apalagi Master Assassin. Dia udah prepare banget tuh Nevin untuk sendiri. Solo pick off ya yang bakal coba untuk dimainkan juga secara damage akan lebih besar dari seorang Kadera nantinya. Tapi untuk RQ juga ini mereka ya dengan bermain secara team fight itu bakal jadi tantangan tersendiri buat di early game sebenarnya. Di bawah level yang keempat mungkin dan di bawah untuk 2 menit pertama sampai nanti turtle muncul. Mereka harus bisa mandiri di arah laning. Tapi Rians Oke, bakal coba dipasang. Flicker for defensive. Kali ini meanwhile di arah bottom lane. Coach akan coba dipasang. Dan flicker for defensive dari Idok. Dengan second hammernya berhasil mendapatkan Coach kembali. Dan kali ini first blood di tangan dari tim RRQ. Idok. Gila, satu tanker yang cukup menggugah selera para pasukan dari tim RRQ. Bahkan lihat Baloski di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak akan kenal diam. Belum Unleash the Beast. Karena Aboy masih satu posisi terbuka.
sangat keluar dikeluarkan. Dan nampaknya kalau ngomongin ke arah sosok Susujin yang masuk lagi ke dalam, kalau dia nggak full health bar, ini akan jadi sia-sia. Iya ya, dan ngelihat dari posisi Make It sepertinya belum ada satu upaya untuk melakukan penculikan karena Turtle juga. Masih menunggu momentum yang tepat dan lebih tepatnya lagi menunggu Balaiski. Karena mereka butuh mata ya di sekitar area objektifnya. Ya mereka butuh vision biar nanti kebuka. Dan targetingnya jadi lebih oke karena ada Chow ya, The Way of Dragon. Apakah Turtle-nya akan direlakan sehingga pertukaran dengan orange buff yang akan dilakukan oleh MyKids sudah mulai bergerak ke seberang sana. Dan mencoba untuk mencari ofensivitas dari area jungle. Tapi lihat, kali ini Susujin dengan adanya Turtle ini memiliki para pasukan dari tim RRQ, rotasi langsung dibuat lari ke atas. Karena ini juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ketika sosok Kadera dikasih ruang yang banyak. Ini berbahaya sekali nantinya ujungnya. Tapi Aboy! Purify Gaming! Gak bisa menyelamatkan dirinya dan itu dia Susujin. Unless the Beast membuat perpasukan dari tim Geek Farm harus kehilangan mid lane plus Purify yang dia miliki. Dan Toy masih mengungguli Kadera di laningnya, Devin. Iya, tapi nih kalau ngomongin ketiga laning, sebenarnya dari Geekfam udah mulai ketinggalan ya. Mulai tadi Gops yang sempat tumbang, Kadera yang lumayan ke pressure juga. Bahkan dari area mid, Aboy udah sempat terpick off. Dan ya, masih di angka yang sama ya untuk audience prediction 89% ke arah RRQ Oshi. Oke, bedanya sekarang Toy udah dapet Dead Sonata ya, jadi bisa memberikan poke damage. Dan lebih bisa bermain dari jarak yang lebih jauh, bisa last hit juga ke arah gerobaknya. Dan Cadera yang lebih dalam ancaman sepertinya karena poke damage-nya lebih mengerikan. Oke, ada MPLID Extremer. Amoy, gemoy. Kenapa ya kalau Bang Aji yang ngomong kayak Gak cocok. nggak cocok. Terima kasih loh, Devin. Halo Kak Amoy. Halo. Serius banget ya. Iya. Mungkin karena lagi intens kali early Iya. game-nya kan. Lagi intens, apalagi di game yang ketiga. Ini bakal Ini bencana. menentukan banget. Dan ada ini bencana nih, pas banget muncul juga ya. Ini bencana. Ini bencana kecil kalau itu. Malu tutup mulut. Malu tuh ya. Tapi balik lagi ya ke dalam gamenya juga sekarang. Prince yang mengambil ultimate dari sosok Lian. Ini bakal lebih ke arah individual sih, lebih mengebuat dia lebih sustain saja. Apalagi pas banget Turtle juga akan segera muncul dan sepertinya untuk kedua belah XP laner ini bakal join di teamfight ini. Wah harus sih, karena kalau misalkan nggak join X-Lanernya, udah pasti teamfight-nya bakal jadi 5 lawan 4. Otomatis harus join. Tapi kayaknya tetap bakal jadi 5 lawan 4. Anyway, Geek Fam melakukan sebuah rotasi yang menarik Caderanya ke bottom lane. Oke, Cadera ke bottom lane karena Cadera bisa datang kapan saja menuju ke arah Turtle dan di depan sana Lukas masih mendapatkan Turtle mereka. Membuat dari arah Kyoshi melakukan diva dan implosion! From Bindok berhasil mendapatkan Gops, tambah following-nya damage tambah dan tidak ada burst damage. Membuat Gops masih bisa selamat, tapi informasinya cukup mahal dengan flicker plus implosion dari Kido. Iya, ditukarkan dengan satu alter turret di bagian bottom lane. Tapi masalahnya eliminasi dan turret di atas pun bakal menjadi milik dari RQ kan? Gila sakit banget, iya. Tetap akan menjadi milik RRQ. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, untungnya sosok dari RRQ mendapatkan Lukas. Kalau tidak, invasi dari Balaiski ini udah bagus banget tadi. Ngebuat seorang Lukas agak sedikit terhambat. Iya. Dan akhirnya mengendorkan purple buff dia. Agak susah ya jadinya buat dapetin purple buff. Ditambah lagi tadi retribution dari Susujin juga lagi nggak ready. Jadi ya bakal dilepas terlebih dahulu aja buat sekarang. Dan untuk para pemain dari RRQ Hoshito ini, yang berarti udah mulai bisa lebih aktif pas karena teamfight, itu udah mulai menjadi tanda bahaya juga buat Geek Fam. Ya setuju sih, karena Toy bakal dikawal pastinya. Udah ada Sky Pierce juga. Dimana item ini akan cukup ya untuk bisa memberikan efek eksekusi. Tapi Caderanya masih belum ketemu jawabannya nih. Masih belum ada yang bisa ngejawab split push yang jadi jawab. Mungkin dengan Dairen terlebih dahulu. Tapi butuh Dairen juga RRQ-nya untuk teamfight. Iya, makanya berat juga nih RRQ sih. Kalau dimainkan oleh Kadera, Harus main 3-2 berarti. kalau mainnya 3-2 agak cukup kurang, tapi lihat The Wild Dragon dikeluarkan begitu saja begitu seorang Gops, buying time diberikan, dan Susujin masih mau lebih, dan lihat Alit tepin! Berhasil melakukan satu point kill, karena Gops sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu Spear of Destruction tidak berhasil mendapatkan siapapun, meanwhile Sang Cloud, Aboy! Salah kill from Bridge! Bahkan Balaiski mencoba untuk menutup jalan dari seorang Rincia, tapi setidaknya dengan 2 point kill udah cukup mahal. Walaupun harus ditukar dengan turret juga di arah bottom lane. Wah, tetep ya nggak berhenti Caderanya bro. Ya ini dia, pemanfaatan ruang ya. Karena mau nggak mau, kalau misalkan Caderanya join teamfight sekarang, dia belum cukup itemnya. Gak mampu, belum mampu. Belum mampu dan fokus, implosion telah dikeluarkan di depan sana kah? Mundur ke belakang mendapatkan sosok dari seorang Mekin.
Tapi follow yang damage masih sedikit kurang membuat para pasukan dari tim RRQ hanya mendapatkan Gops. Tidak mendapatkan Mikis, tidak mendapatkan Baloyski, dan fokus menuju ke arah turtle yang ketiga untuk perfect turtle tim RRQ. Sekalipun perfect, lihat goldnya masih terkejar dengan sangat intens. Ya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua belah tim. Paling dengan adanya 3 turtle yang dimiliki oleh Arkeology, perfect objective turtle, ternyata ini nggak cukup juga ya untuk membuat mereka lebih unggul dari arah ekonominya. Pertukaran inner turret dari top lane sepertinya belum bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini dengan kehadiran Toy ya tuker dengan purple buff. Jadi tetap rugi ya bisa dibilang buat Arkeology. Wow, lihat di sana Dairen benar-benar bisa mengacak-acak. Tapi lihat dari bottom lane, one by one situation antara sosok seorang Moskov dan Rins. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk one man situation, gagal. Loncat informasi telah didapatkan. Spear of Destruction yang berhasil membuat Kadera selamat. Dengan satu buah batu loncatan terhadap seorang Dairen, Kadera selamatkan dirinya dari ancaman tim RRQ. Wah, dan bisa-bisa dia tembusnya yang paling luar ya dari... Yang paling jauh. Iya, sekian banyak player dan yang paling dekat ke arah teman-temannya juga. Jadi cover bisa langsung muncul kalaupun tadi dipaksa oleh Arkeology. Itu kalau dipaksa malah jadi tim fight yang takutnya dirugikan ya. Karena Maykits udah siap untuk nge-backup. Dan kebetulan Moskovnya juga udah punya damage pelan-pelan. Tapi balik lagi dalam 40 detik ke depan harusnya lebih berhati-hati untuk Caderanya karena dia belum ready dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mungkin untuk next team fight malahan rotasi Cadera akan menuju ke top lane. Karena Lord-nya ada di bawah. Yep. Dan split push di bawah otomatis akan malah mendekati member RRQ yang akan menguasai arena dari Lord-nya. Oke, yang kita perhatikan adalah Aboy nih. Aboy dari tadi belum punya ruang Nevin. Iya, susah ya untuk bisa ngedapetin space-nya. Mengingat ya untuk bagian depannya hanya mengandalkan nanti ke arah Gobs atau dengan Hilda-nya sendiri. Tapi untuk sejauh ini ya boy, 2 kali tumbang karena Rins agak personal ya. Dari tadi dive in langsung ke arah boy. Gak peduli apa yang terjadi, Spear of Destruction cepat digede. Oke, tapi lihat Kadera! Berhasil ditangkap oleh perpasukan dari tim RRQ. Meanwhile di bawah top lane, Boy masih selamat. Perpasukan dari tim Kickball mereka kehilangan Backhead, kehilangan Kadera, kehilangan Baloyski. Dan bahkan nampaknya Lord akan dikasih ke RRQ tanpa ada sedikit gangguan apapun. Satu momentum yang akhirnya ngebuat dari Arkeology bisa ngedapetin keuntungan yang jauh lebih besar. Dapetin 3 pemain, dapetin juga karena Lord-nya, dan pastinya akan ada tambahan turret-turret yang bisa di-secure nantinya oleh Arkeology. Wah, aku cukup terkejut loh. Awalnya aku kira ya dia bakal farming di top lane, lepasin Lord-nya. Itu yang biasa dilakukan sama Geek Fam. Tapi ternyata mereka mau kontes team fight. Mereka ingin menghentikan farming dari Toy. Mereka sadar dari game pertama, Toy ini benar-benar merepotkan. Yes. Tapi ya satu buah chance yang cukup ekstrim gagal didapatkan oleh Geek Fam. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka udah mengungguli dari 3.800 gold yang sudah melambung jauh. Dan perbedaan kali ini kasusnya adalah Harit dan Moskov masih butuh item dan bahkan Riz. Well Dragon di following up begitu saja dan bahkan lihat satu buat Terrify tidak berhasil mendapatkan dan Maken. Satu buat point kill ditambah dengan berhasil menghindari dia bisa diberikan oleh Sujin. Dikocek kiri kanan depan belakang dan nampaknya udah cukup sampai di situ saja. Ya, tapi nice move ya. Tetap buying time yang berhasil dilakukan oleh Maykis. Menghindari satu sergapan yang dilakukan oleh seorang Rin. Setup yang begitu lama akhirnya sia-sia. Tapi sekarang masalah selanjutnya adalah Lord-nya udah mulai masuk. Oke, Lord udah mulai masuk. Tapi pasif turret masih ada, jadi tidak terlalu worth it. Oh, Baloyski terdeteksi di depan sana. Permasukan dari tim RRQ dan langsung mudah ke belakang Idol. Implosion-nya dikeluarkan dan satu. Harta-tata dan Sonata menutup seorang Baloyski. Skypicer makin menaikkan damage yang diberikan dari seorang Toy. Gobs kembali lagi belum bisa memberikan impact kali ini. Sedikit keganggu, tidak. Distraction saja, that's it sampai di situ. Iya ya, dan gak ada informasi ya. Tadi ini untuk Kadera sendiri hampir. Almost is never enough. So close dan bahkan lihat member RRQ sekarang udah belajar dari Spear of Destruction tadi ya. Mereka malah berkumpul di satu titik yang dimana mereka nggak bakal ketemu gitu loh, sama SOD-nya. Sekalipun SOD-nya ketemu, wow. Wah berempat sih, itu bakal jadi mimpi buruk untuk Caderanya. Iya, malah jauh lebih berat ya ketika SOD-nya connect nanti. Itu malah jadi tekanan buat Geek Fam atau bahkan Bumerang. Dan sekarang Maykis diganggu lagi. Purple buff masih bisa di-secure memang. Gila sakit banget damage dari Maykis itu. Aduh, ke atas bro. Dan bahkan kalau bisa kita lihat
Dengan dari sosok seorang Dairen yang sudah pakai Athena aja, Iya. itu meledaknya masih sakit loh Nevin. Iya. Itu mengerikan banget memang secara output damage yang bisa di-deliver sama Geek Fam. Tapi aku penasaran banget nih untuk Lord selanjutnya ya. Apakah dari Arkeoshi akhirnya bisa nge-secure lagi untuk Lord yang kedua atau Geek Fam Tapi bisa mainin lane jauh? kalau tadi kasusnya seperti tadi Nevin ya, Nah, mereka kehilangan 3, ini kayaknya nggak baik deh. Karena di atas menit 12, 1, damage turret udah di defensifnya udah winning conditionnya berkurang. udah beda juga ya. Winning conditionnya beda, detikannya juga beda Nevin. iya. Asalkan gak dipaksa team fight sebelum Lordnya mulai ya. Karena kalau tadi kan di Lord sebelumnya seperti itu ya. Betul. Iya. Mereka mulai duluan tanpa adanya Lord, tapi kalau sekarang objektifnya ke arah Lord, mungkin bakal ada sedikit privilege buat Geek Fam dengan inner turret bagian bottom lane yang udah jauh banget. Nah aku setuju sih, kalau misalkan ngebiarin RRQ yang start Lordnya duluan, itu kayak nggak masalah. Yang penting nanti SOD-nya bisa connect kok. Dan jangan lupa untuk clear bottom lane terlebih dahulu, karena Moskov powernya lebih split push. Wah, tapi ini bakal di-start dengan sangat amat cepat ya. Udah mulai menipis dari arah Lordnya. Oke, Spirit of Detection yang kena. Duel terdua kena banget dan bisa di-set point. Termasuk ada tim Araki dengan kerabat Kadera. Ter-take down. Killing spree dari seorang Toy. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka kehilangan 3 pemainnya dan menuju ke arah poin yang kedua. Looking for Wipeout. Mikes, the one last man standing. Mikes can you do it dan Wipeout. Ini bencana. Lihat betapa kerasnya RRQ berhasil meluluaskan Geek Fam dan RRQ memastikan dominasi dari Geek Slayer. Geek Slayer berhasil dituntaskan oleh RRQ Hoshi. 2-1 menjadi skor akhir. Dan pada akhirnya Geek Fam masih belum bisa bangkit dari kekalahan menghadapi RRQ. Kabar baik untuk para Kingdom tentunya. Menutup minggu ketiga, menuju minggu yang keempat dengan kemenangan penuh. Masih belum ada yang mampu untuk mengalahkan RRQ